Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari DPMD, pendamping desa, mungkin TA kalau ada yang bergabung. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan, diberi kesehatan. Ini bisa mohon maaf, ini bisa didengar semua ya? Masih connect? Bisa, bisa. Oke. Bentar. Bisa semua ya? Bisa dengar semua ya? Benar Bapak, benar. 8. Benar. Ini gitu kali. Bentar Bapak, ini sudah masuk, syaratan sudah masuk, sudah lengkap. Bentar. Loading. Videonya nggak tahu, Pak. Bentar, habis ini saya lock-nya dulu. Oke Bapak, mulai. Oke ya, saya lanjutkan. Teman-teman tim Kecamatan Kabupaten Madiun yang saya banggakan, jadi pagi hari ini kita lakukan Fitcon kembali, khususnya terkait dengan Fitcon teknis ya, Fitcon teknis untuk input maupun terkait dengan posting Siskudes. Namun sebelumnya beberapa hal perlu kami tekankan kembali, ada 2 hal, yaitu terkait dengan perubahan APBDes desa dan nanti yang kedua terkait dengan garis besarnya BLT. Yang pertama terkait dengan perubahan APBDes desa, saya terima kasih tim kecamatan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi desa, mengawal desa yang saat ini sampai pada persiapan untuk input dan posting. Untuk itu beberapa hal, yang pertama terkait dengan perubahan APBDes desa ini yang perlu teman-teman Pak Camat atau tim kecamatan perhatikan, yaitu bahwa perubahan APBDes desa ini dalam situasi COVID ini sudah kami tegaskan di awal bahwa tidak hanya sekali, boleh sampai beberapa kali tergantung situasi dan kondisinya. Yang pertama, perubahan APBD yang pertama ini kita lakukan, khusus kita fokuskan untuk perubahan dalam rangka penanganan COVID-19 dan BLT yang bersumber dari dana desa. Kemarin sudah kami tegaskan bahwa nanti untuk pagu perubahan
dana desa yang tahap perubahan pagu dana desa maupun nanti yang lainnya kita masukkan dalam perubahan APBDes yang kedua. Hanya untuk penghitungan BLT dana desa kemarin, sampai cek lagi nanti Pak Camat, Pak tim kecamatan, agar penghitungan BLT dana desanya dari pagu dikurangi 10.080.000 sekian itu yang kemarin kita sampaikan itu, baru diplafonisasi berapa persen BLT yang dianggarkan. Jadi ya dikurangi dulu. Tetapi untuk pagu dana desa secara keseluruhan tidak dimasukkan dalam perubahan APBDes yang pertama ini. Nanti kedua diperkirakan mungkin bulan akhir-akhir Juni lah. Itu yang pertama terkait perubahan APBDes desa. Kemudian saya minta untuk evaluasi atau input dan posting ini kemarin sudah kita instruksinya pada Pak Camat dan tim kecamatan untuk melakukan evaluasi di desa khususnya dalam RAP-nya. Ya, perlu kami sampaikan ini teman-teman kemarin sempat ada respon yang berbagai macam terkait dengan Fitcon yang pertama, kehadiran teman-teman dari Inspektorat, Kejaksaan. Ini kami tegaskan kembali, justru jangan mematahkan semangat teman-teman, niatannya baik, mereka niatannya untuk mendampingi kita bersama, mudah-mudahan yang sudah kita ikhtiarkan, kita usahakan secara maksimal ini, belakang hari juga tidak ada permasalahan. Sehingga kemarin kami juga sudah ngobrol panjang lebar pasca Fitcon juga, yang intinya mereka ini siap mendampingi. Justru kalau ada kesulitan, ada kekurang jelasan, panjenengan boleh telepon langsung ke Inspektorat, Kejaksaan, karena sesuai dengan SE, baik Mendagri, Mendes, bahwa khususnya pengawasan ataupun pengawalan dan pengawasan BLT dana desa ini adalah camat termasuk inspektorat juga. Maka dari itu mereka tetap harus kita akomodir. Sehingga justru dari awal ini sudah kita libatkan dalam pendampingan, kita berharap di kemudian hari tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Oh, kenapa kemarin kita tidak diajak dan sebagainya. Maka kita positif thinking, insya Allah upaya kita bersama ini dalam rangka kebaikan semuanya. Itu yang pertama terkait dengan perubahan APBDes. Nanti hal teknis akan dipandu oleh tim dari DPMD terkait dengan input maupun postingnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan BLT, dana desa, segala macam atau semua dinamika yang terjadi di lapangan, ya alhamdulillah step by step mulai terpecahkan meskipun tidak paripurna ya. Namanya sesuatu ini tidak ada yang sempurna, tetapi niatan kita, upaya kita, langkah-langkah yang kita siapkan, kita ambil dari awal kemarin mulai dari sosialisasi penerbitan SI dan sebagainya dalam rangka upaya kita istilahnya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentu tidak lepas dengan adanya kekurangan kemarin data dan sebagainya. Oke lah, ini memang tidak perlu kita saling menyalahkan, tetapi ini kita ambil hikmahnya, ke depan kita perbaiki bersama. Ya, inilah pentingnya data saat kita sedang membutuhkan seperti ini, baru kita benar-benar paham bahwa memang data ini memang sangat penting. Tetapi yang perlu kita cermati saat ini dan ke depan, nanti terkait dengan kebijakan BLT dana desa, satu hal kemarin yang mungkin belum kami sampaikan, jadi beberapa pertanyaan muncul setelah Fitcon pertama kemarin, yaitu terkait dengan apabila desa ini sudah melakukan musdes, penetapan perkades terkait dengan BLT dana desa. Kemudian dalam perjalanannya, ternyata setelah disisir ada yang kelewat mungkin dari DTKS yang ternyata di luar 1034 kemarin, masih kesingsal beberapa desa masih laporan kemarin, masih ada DTKS yang ternyata tidak mendapatkan bantuan dari pusat. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan segera koordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Madiun. Ya, apakah benar-benar mereka tidak tercover oleh bantuan yang bersumber dari pusat? Kalau memang benar-benar mereka
ternyata tidak mendapatkan bantuan dari pusat, baik itu PKH, BPNT tambahan, kemudian BLT yang pusat, ini nanti masih bisa dianggarkan dalam BLT dana desa perubahan Perkades. Sepanjang, perlu diingat, sepanjang plafon rap anggaran yang dipasang dalam APBDes masih ada. Ya, kalau sudah tidak ada ya tidak bisa. Tapi kalau masih ada, silakan di perubahan Perkades nanti untuk penetapan kembali daftar penerima tambahan. Dengan syarat, satu, surat pernyataannya harus dini, benar-benar mereka dalam DTKS tapi belum mendapatkan bantuan apapun. Kemudian di berita acara Musdes itu penting, harus ada berita acara Musdes bahwa yang sasaran ini benar-benar tidak mendapatkan bantuan dan diputuskan dalam Musdes. Itu terkait dengan tambahan type BLT. Sehingga kemarin banyak desa yang akhirnya mungkin, wah saya tak belakangan aja Musdesnya biar nanti yang kesisir semuanya. Tidak perlu menunggu seperti itu. Kalau memang kemarin sudah Musdes, sudah tidak apa-apa. Musdes pertama. Kalau memang anggarannya masih menyisakan dan nanti ditemukan lagi orang-orang yang memang masih layak untuk diberikan BLT bersumber dari dana desa sifatnya menyisir, itu masih bisa nanti di Musdes berikutnya atau perubahan Perkades berikutnya. Itu yang terkait dengan BLT dana desa. Nanti yang lain-lain kalau ada misalnya kebijakan nanti bisa disampaikan, tapi fokus pagi hari ini adalah di pendampingan teknis, input, dan posting terkait dengan Siskudes. Tapi nanti kalau ada pertanyaan kebijakan nanti bisa disampaikan ke Pak Camat, nanti Pak Camat bisa kontak saya secara langsung. Mungkin itu teman-teman semuanya, Pak Camat, tim-tim kecamatan, dan tim dari Dinas PMD, silakan selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan dengan Fitcon ini menambah kejelasan dan kelancaran. Harapan kita bersama teman-teman camat, Pak tim kecamatan, ini desa segera kelar perubahan APBDes desa, mengingat banyak hal yang harus dilakukan, khususnya pencairan anggaran. Saya paham ini ADD harus segera cair, ini mau puasa sudah pertengahan, mau lebaran, sehingga dengan percepatan penyelesaian perubahan APBDes desa ini kita berharapkan teman-teman desa segera bisa mencairkan anggaran, termasuk masyarakat yang ditunggu adalah BLT dan dana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, makasih. Monggo kalau Bapak mau live dulu enggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang penting, saya nggak bisa mutusin, saya kontak aja. Call aja nanti. Terima kasih. Yeah. Yuk. Oke, Bapak Ibu di kecamatan, teman-teman desa yang ikut bergabung, langsung saya mulai nggih. Langsung saya mulai nggih untuk teknisnya. Oke, semuanya sudah bisa menerima suara saya ya. Oh, claro, diaktif mau kabeh. Kacau. Oke, saya mulai ya. Smart ini dulu aja Mbak, smart ini dulu. Pak Mar. Pak Mar, dengar suara saya ya? Pak Mar. Pak Mar, dengar suara saya? Jiwan, Mas Riko dengar suara saya? Dengar, Mbak. Oke, saya mulai. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kasipem
teman-teman seluruhnya di kecamatan dan perangkat desa mungkin yang ada yang ikut juga. Jadi gini, fokus saya hari ini itu karena kita ditarget besok hari Minggu itu kan kita harus posting semuanya. Nah, harapan kita nggak ada yang ketinggalan besok untuk postingnya, nggih. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 harus sudah posting semuanya. Saya buka aja jadwalnya, saya share PPT-nya biar sambil lihat. Nah, ini saya bahas yang ini dulu nggih, yang untuk Perdes PAPBdes. Ada beberapa kecamatan yang kami pantau itu sampai dengan hari ini, di hari Sabtu, itu progres inputnya masih rendah. Jadi, kami cuma khawatir aja nanti kalau ditarget besok harus sudah diposting, nanti kewalahan inputnya. Nah, ini saya ingin flashback sedikit untuk teman-teman kecamatan. Mungkin yang formasi teman-teman kecamatan masih yang lama, udah ini ya, udah mahir. Tapi kalau yang ada formasi baru, mungkin belum familiar dengan Siskudes, ini saya kasih sedikit trik cepatnya, tips cepatnya buat bisa ngevaluasi teman-teman di desa. Ini ya, Jumat sampai dengan Minggu tuh kita cuma 3 hari tok, mereka itu menginput, kemudian tim kecamatan juga memantau inputannya sekaligus posting. Nah, hari Seninnya ini sudah harus jadi produk hukum ditetapkan menjadi Perdes PAPBdes dan Perkades perubahan penjabarannya. Oke, saya kembali lagi. Nah, ini teman-teman kecamatan yang mungkin formasi baru, saya kasih tips cepatnya, karena ada beberapa yang saya pantau itu masih minim inputannya, kayaknya ini masih belum ngeh gitu untuk di Siskudesnya harus kayak gimana. Wah, jangan nih Pak, masuk ini orang nih. Pertama, masuk ke sorry, sebentar. Saya harus share screen. Oke. Nah, teman-teman kecamatan, pertama harus masuk ke webnya Siskudes dulu. https://2 Siskudes 2020.madiunkap.go.id. Di enter. Nah, nanti jenengan masukkan username dan password tingkat kecamatannya jenengan. Mungkin ini kalau yang ada formasi baru dan username sama passwordnya belum dikabarin sama yang lama, nanti confirm nggih. Atau mungkin bisa minta ke saya nanti saya lihatkan. Masuk username dan passwordnya. Username dan password diisi lagi. Nah, yang paling pertama dilihat itu harusnya di sini. Data entry, penganggaran, posting APBdes. Jenengan semuanya ingat kan kemarin itu sebelum kita ada perubahan Perdes APBdes ini, kita ada fase perubahan Perkades yang kita mengakomodir Silpa. Itu mayoritas sudah melakukan perubahan Perkades. Nah, itu inputnya itu juga di formulir PAK dalam Siskudes. Makanya setelah mereka itu jadi Perkadesnya, kami mempostingnya di PAK, kami kunci. Nah, kalau yang sekarang belum dibuka kuncinya, otomatis teman-teman desa nggak bisa nginput. Ngoten. Saya kasih contoh aja, nggih. Sawahan, coba sawahan, nggih.
yang saya ingat. Nah, di sini itu usulan APBDes warnanya merah. Ini berarti RAPBDes kemarin sudah diposting dan dikunci. APBDes awal tahun warnanya hijau. Ini sudah diposting tapi belum dikunci. APBDes perubahan ini masih hitam. Artinya berarti belum diposting. Kita lihat di sini. Kunci posting. Nah, saya tekankan bahwa nanti untuk menginput di dalam PAK ini, pastikan yang nomor 3, jika di sini nanti ada nomor 3, saya kasih contoh yang lainnya aja deh, jangan ini. Sebentar nggih. Mana ya kemarin yang sudah pernah nyetis aja kali ya. Nyetis. Nah, ini oke. Nah, ini 1 kan RAPBDes usulan, 2 APBDes awal sudah diposting, sudah dikunci. Nah, ini yang nomor 3 ini, kalau ada nomor 3, artinya ini sudah pernah melakukan perubahan perkades. Nah, ini kemarin kami kan yang memposting, yang membantu, itu semuanya kami kunci. Nah, jadi sebelum menginput ini, tugas kecamatan, nanti yang nomor 3 ini diklik, klik ubah, terus ini kunci data pastikan centangnya hilang, dihilangi. Terus klik simpan. Klik yes. Akhirnya dia hilang, menjadi tidak dikunci. Baru mereka bisa menginput lagi. Dan warnanya di sini jadi hijau. Selama ini masih merah, dan ini kunci posting masih tulisannya iya, berarti tidak bisa menginput. Ngoten. Nggih, untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang formasi di kecamatannya baru, tolong ini kunci pertama. Ini kalau nggak diubah, ini otoritasnya jenengan semua. Kalau ini nggak dibuka, nanti nggak bisa, teman-teman desa nggak bisa nginput. Nah, terus berikutnya, sebentar sampai sini ada yang bingung nggak? Sebentar, nggih. Oke, sampai di sini ada yang bingung nggak? Mungkin yang lama nggak bingung ya, yang baru-baru. Pripun? Ada yang bertanya? Wonoasri, Sawahan, Kebonsari, Geger, Gemarang, yang baru-baru nih, Mejayan. Sudah lanjut? Wonoasri gimana Wonoasri? Paham ya? Bisa ya? Bisa ya Mas Wonoasri? Nggak masuk suaranya Wonoasri. Anu aja kalau gitu saya ganti ke Sawahan. Yang baru-baru ini yang harus saya pastikan. Sawahan, Mas Gin, gimana Mas Gin? Paham ya? Mas Gin? Bisa ya Mas Gin? Suaranya nggak masuk. Orang masuk. Oh, wes masuk. Bisa ya? Oke. Caranya gitu, biar bisa input semua teman-teman. Terus Mejayan. Mejayan nggak ada masalah, udah bisa. Mas Danu ada enggak nih? Aman Ya, oke. Dibuka loh ya Mas, soalnya beberapa saya iso input. Oke. Sudah semua. Wes, oke lanjut ya. Berikutnya. Balik lagi ke
Sik bentar. Ini jane gasal. Nah, terus kembali lagi ke sini. Teman-teman di kecamatan, Bapak Ibu semuanya nanti pastikan untuk pencegahan COVID ini masuknya ke bidang 5. Sub bidangnya penanggulangan bencana dan mendesak desa. Ini saya kasih lihat satu desa nggih, yang saya pantau sampai hari ini inputnya masih belum benar. Mungkin kalau pas diklarifikasi RAP-nya kemarin sebelum input mereka pakai RAP manual. Nah, itu kan belum inputan Siskudes, mereka sudah bisa ngerincikan. Nah, waktu input di Siskudes, hasilnya itu masih belum benar. Saya kasih lihat, nggih. Saya kasih lihat satu contoh aja. Ini yang paling atas desanya Tambak Mas Kebonsari. Langsung ke belakang karena bidang kelima. Nah, ini bidang penanggulangan bencana, subbidang penanggulangan bencana. 12 bulan. Coba kalau jenengan lihat, ini itu anggarannya baru 1.050.000 dan tidak dirinci sama sekali. Saya nggak ngerti, mungkin ini belum input, iya mungkin belum input ya. Nah, nanti pastikan jangan seperti ini, nggih. Ini masih salah. Jadi yang benar itu nanti masuk bidang 5 ini udah benar. Subbidangnya penanggulangan bencana benar. Kegiatannya penanggulangan bencana benar. Nah, rinciannya masuk belanja tidak terduga semuanya tapi dirincikan mriki nggih. Seperti SE yang sudah kita edarkan, jadi belanja tidak terduga di dalam kegiatan penanggulangan bencana misalkan pembentukan posko, kemudian operasional relawan makan minum, kemudian pembelian masker, desinfektan seperti itu. Kalau nanti ngerinci di volumenya ini terlalu sulit, langsung ke satuan yang paling rendah, misalkan desinfektan sekian liter, terlalu sulit karena sulit memprediksi, boleh dibuat paket. Jadi, misalkan makan relawan dibuat misalkan 3 bulan. Berarti 30 hari dikali 3 bulan, 90 paket. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus ditulis sekian bungkus gitu, nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan Inmendagri, yang penting di sininya, nanti di sininya dirinci 1 makan, 2 minum, desinfektan dan segala macam. Di sini volumenya dibuat satuannya paket, mboten nopo-nopo. Yang penting rinciannya ini jelas dibuat apa, gitu. Terus pastikan nanti perdesnya yang sudah ditetapkan pakai lampirannya seperti ini. Jadi kalau namanya PAK harus ada kolom semula dan kolom menjadi. Di sini ada kolom bertambah atau berkurang anggarannya. Ngoten. Saya kasih contoh desa yang mungkin sudah dirinci nggih. Kemarin ada Desa Pule, Kecamatan Sawahan. Nah niki. ini contoh yang betul, nggih, contoh yang betul saya kasih lihat. Bidang 5, penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Subbidang, bidang keadaan mendesak. Waktu pelaksanaan 3 bulan. Nah, belanjanya semuanya langsung belanja tidak terduga seperti ini. Tapi ini dituliskan rinciannya seperti ini, nggih. BLT masuk ke subbidang mendesak. Ini misalkan sudah ditulis dengan operatornya BLT DD COVID. 0 KKI masih belum ditetapkan, mungkin belum di input hasil musyawarah desa khususnya. Oh maaf, ini sudah menjadi 66 KK. Maaf, saya nggak teliti. Ini yang tadinya awal tidak dianggarkan 0 KK menjadi 66 KK. 1 KK 1,8 juta. Ngoten nggih?
Nah, terus ini lanjut kain, benang, segala macam. Oh, tentu yang benar seperti ini. Nah, ini belum dirinci yang darurat. Kemudian yang penanggulangan bencana sudah dirinci. Nah, ini subbidang penanggulangan bencana sudah dirinci. Materai, masker, banner, bensin, segala macam sudah dirinci. Seperti ini, nggih. Nah, pastikan nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya rapnya, hasilnya untuk lampiran perdes PAPBDes-nya. Caranya buka di mana? Laporan, penganggaran. Kalau pengen cepat untuk ngevaluasi, saran saya langsung ke paling bawah. Rap kegiatan per sumber dana. Ini paling cepat. Nanti jenengan tanya ke desanya, anggaranmu yang untuk penanggulangan COVID sumbernya apa saja gitu. Ini paling cepat ngoreksinya. Nah, ini dipilih desanya. Misalkan seperti tadi nggih, sawahan, desa Pule. Nah, terus sumber dananya dipilih. Misalkan dari dana desa Pak sama ADD, misalkan seperti itu nggih, untuk penanggulangan COVID, klik dana desa dulu. Dicentang anggaran perubahannya karena PAK. Kemudian klik cetak. Nah, di sini paling cepat ngoreksinya seperti ini. Ini cepat banget. Jadi langsung ke kegiatan yang spesifik. Langsung lihat ke paling belakang aja, bidang ke-5. Nah, ini paling cepat. Oke, seperti itu. Terus nanti untuk perdes PAPBDes-nya, jangan lupa yang dijadikan lampiran, yaitu lampiran 1A dan lampiran 1B untuk posisi perubahan. Untuk perkades perubahan penjabaran, yang dipakai lampirannya lampiran 1C, posisi perubahan APBDes. Ngaten nggih? Perdes 1A 1B, perkades 1C. Ngaten. Ini paling gampang. Kembali lagi. Oke, sampai di sini yang mau tanya silakan tanya dulu untuk yang tadi masalah RAP. Sudah oke semua? Nggak ada kendala masalah RAP? Masalah satuan? Operasional relawan? Sudah nggak bingung lagi, nggih? Oke, lanjut. Iya, boleh. Dari mana? Yuyun. Dolopo, oke, sebentar. Saya mute-nya dulu semua. Dolopo. Dolopo. Oke, Dolopo, silahkan. Oke, Mbak Yuyun, kemarin kan saya pernah mendapat informasi bahwa untuk biaya operasional posko itu sudah menganggarkan selama 6 bulan. Itu yang benar tetap 3 bulan apa 6 bulan? Operasional posko itu kan banyak. Yang dianggarkan hanya 3 bulan itu hanya khusus yang berupa uang tunai yang diberikan sebagai insentif atau uang transport atau uang lelah. Tapi sisanya, misalkan operasional berupa makanan, minuman, multivitamin, kaos, alat alat untuk bekerjanya dia silahkan dianggarkan sampai 6 bulan ke depan. Jadi operasional relawan itu anggarkan 6 bulan sampai insya Allah rehabilitasi pasca bencana. Tapi khusus yang insentif uang transport atau uang lelah, sarannya dari pemeriksa kemarin, itu anggarkan dulu 3 bulan di masa darurat, ya, di masa darurat. Karena jika nanti sampai 6 bulan itu terlalu panjang, jangan-jangan nanti sebelum 6 bulan sudah reda. Jadi ini 3 bulan dulu masa darurat. Nanti kalau misalkan 3 bulan ke depan kok belum reda, maka bisa dianggarkan lagi di perubahan perdes APBDes yang kedua, gitu. Sudah jelas? Oke. Lainnya ada yang tanya tentang RAP? Kecamatan mana? Kecamatan mana?
Nggak ada? Saya itu operator ketika Lanjut. Nggak ada nggih? Balirejo. Oh, Balirejo tanya. Ya. Bentar. Balirejo. Ayo Pak Kimon, tanya apa? Terima kasih Mbak Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan ini yang terkait dengan insentif uang lelah Bantras bagi relawan. Sesuai dengan ketentuan surat edaran Pak Bupati bahwa itu adalah maksimal 15% dari BTT di luar BLT yang bersumber dari dana desa. Yang ingin kami tanyakan Mbak, apabila kita memberikan bukan kepada relawan, jadi kami menangkap bahwa insentif uang lelah ini hanya kepada relawan. Tetapi apabila kita ingin memberikan kepada orang yang kita pekerjakan, jadi di luar anggota relawan, apakah itu juga masuk di dalam hitungan 15% apa tidak? Jadi misalnya kami mengerjakan orang atau memberikan upah kepada orang yang melaksanakan penjagaan di tempat ruang isolasi misalnya. Nih, terus kemudian ada juga mungkin yang bagi penyemprot. Mengingat bahwa insentif Bantras uang lelah ini nilainya hanya 15%. Kalau kita pakai selama 3 bulan nilainya di desa kami sendiri itu hanya bisa 10.000 Mbak per annum. Terus kemudian selama 3 bulan itu saya hitung hanya cukup 150.000. Selama 3 bulan 150.000. Ya. Tapi itu pun tidak masalah. Terima kasih, itu sedikit sehingga kami harus sedikit mengubah bagi yang mereka bukan relawan, kami beri upah. Jadi bukan uang lelah tapi upah. Terima kasih Mbak Yun. Sebentar, yang dikerjakan oleh orang tersebut yang dikasih upah itu tugasnya termasuk dalam tugas relawan apa enggak? Oh, aduh, kan dari masuk. Iya. Ya wes, Pak, wes. Ya wes kasih do. Saya tahu. Loh, aku menanyakan. Yang tugasnya relawan. Nah, itu dia. Gini, terakhir saya konsultasikan tuh gini. Yang untuk relawan kan diberikan kewenangan, terserah hak kewenangannya itu sudah kearifan lokal, Bupati ngasih berapa. Kalau kita kan maksimal 15%. Tapi di luar relawan, jika mengeluarkan sebuah anggaran untuk jasa, bisanya jasa yang memang dia itu penyedia jasa. Misalkan tadi kan jaga posko nggih. Nah, jenengan bayar jasa, itu jasa yang dia itu semacam punya bendera untuk pengamanan gitu loh, security gitu. Nangkep ya maksud saya? Nah, gitu maksudnya. Jadi, bisanya itu mengeluarkan anggaran yang untuk jasa, yang uang benar-benar berupa uang fresh money dibayarkan, itu bisanya yang punya penyedia, yang dia memang penyedia jasa murni. Tapi, kalau dia bukan penyedia jasa, jadi di luar relawan, masyarakat situ nggak masuk SK, nggak bisa. Wes diparingi makan minum multivitamin ae. Siap. Nggih. Lanjut lagi. Lanjut. Udah ya, lanjut nggih. Lanjut lagi. Berikutnya, tadi kan sudah nggih, jenengan pokoknya sudah paham nggih RAP yang harus dimasukkan kayak gimana, terus persentase segala macam ini pokoknya kayak piye isine RAP sudah paham nggih, sama membuka postingan. Nah, sekarang saya
mau fokus besok untuk mempostingnya. Kalau yang lama saya yakin sudah terbiasa. Bapak-bapak Ibu Kasipem yang lama. Ini yang formasi baru saya ingin memastikan lagi aja. Besok cara mempostingnya, besok hari Minggu nggih, hari Senin pagi jam 9 nanti sudah kami off-kan semuanya. Jadi kami harap besok itu hari Minggu semuanya biar tidak ada tanggungan di posting semuanya besok sampai malam pun bisa. Cara postingnya data entry, penganggaran, klik posting APBDes, dipilih desa, misalkan Kebonsari, Tambak Mas. Klik posting APBDes. Pilih APBDes perubahan ya, APBDes perubahan yang ini. Diisi nomor perdesnya, misalkan saya kasih nomor 10. Tanggalnya besok 03.05.2020. Ini nanti pasti ada yang tanya, nggih, masa penetapan produk hukum di hari Minggu, ngoten nggih? Nah, nanti gini aja kalau gitu, kita sepakat aja penetapannya semuanya dibuat di hari Senin. Nggih, di hari Senin tanggal 4. Tapi saya sarankan semuanya kepada Bapak Ibu di kecamatan tetap postingnya besok. Supaya apa sih? Supaya hari Senin nanti teman-teman desa sudah bisa nyetak hasil postingan dan ditetapkan. Ya, biar nggak mundur. Jadi cuman ini aja tanggalnya dibikin tanggal 4 Mei 2020. Nomor Perkades misalkan nomor 12. Petugas Kebonsari Bu Utami nggih, Bu Utami. Misalkan seperti ini. Nah, sebelumnya klik proses, jenengan saged klik cetak dulu melihat proporsi APBDes. Nah, di sini. Ini proporsi 30-70. Operasional di bawah 30 dia 24%, yang non operasional dia 75%, sudah aman. Berarti bisa dilanjutkan posting. Nah, terus untuk atasnya ada lembar evaluasi. Ini lembar evaluasi perdes PAPBDes. Daripada jenengan nanti ngetik lagi pakai ini aja enggak apa-apa, tinggal dicentangi ya dan tidaknya. Terus belakang tanda tangan evaluatornya. Kalau sudah, klik proses, klik yes. Nah, klik OK, sudah bisa diposting. Jangan lupa terakhir dikunci, nggih. Ini dikunci, nggih. Nomor 3, ini perubahan APBDes. Klik ubah, kunci data, simpan. Klik yes. Seperti ini. Ini memosting APBDes-nya besok. Khususon untuk formasi yang baru, nggih. Jangan sampai salah posting ya. Nomor 3, kodenya nomor 3. Tanggalnya diingat-ingat, jangan sampai salah ketik bulan atau tanggal, jangan kebalik ya. Terus setelah diposting, pastikan, saya kembali lagi. Setelah diposting, pastikan hari Senin nanti semua desa sudah mencetak perdes plus lampiran 1A 1B, perkades plus lampiran 1C, sudah ditetapkan, sudah ada kesepakatan dengan BPD, terus sudah ngasih bukti ke jenengan. Ya, produk hukumnya sudah dikasihkan jenengan. Soalnya apa sih? Nanti nek misalkan Senin tanggal 4 nggak nerima perdes dan perkadesnya, kan BLT-nya nggak bisa cair. Kan di situ semuanya BLT kuncinya. Walaupun perkades penetapan penerima BLT sudah ditetapkan, tapi uangnya ada di situ kuncinya. Gitu. Nggih, Senin nggih semuanya dan dicetak, ditetapkan di Paringne kecamatan. Nanti biar ndeng cair BLT-nya. Terus sementara untuk perdes PAPBDes sampai sini dulu teknis saya sebelum masuk ke jadwal. Saya pengen tahu progresnya dulu, yang di lapangan ada kesulitan apa enggak. Coba yang ada kesulitan kendala katakan.
Aman ya semuanya? Nggak ada kesulitan, aman? Lah posting kudune tanggal segini iki. Postingnya besok loh ya, postingnya besok, hari Minggu. Tanggalnya tok diganti tanggal 4. Biar di hari Senin penetapannya. Suki waras, Mbak. Nah, oke. Dolopo mau tanya. Oke, sebentar. Oke, Ayo, Mbak Yuyun. Kan kemarin kan ada kabar kalau Pagu Dede dikurangi 10 juta 800-an. Terus saya sudah pernah koordinasi apakah itu mempengaruhi penghitungan BLT. Terus jenengan jawab untuk penghitungan BLT sementara dikurangi Pagu 10.800.000 itu masih berlaku atau tidak? Soalnya ada desa yang pagunya di atas 800 juta itu jika dikurangi 10.800.000 itu akan berkurang. Terus itu akan mempengaruhi persentase penghitungan BLT. Bagaimana? Oke. Jadi pastikan lagi anggaran untuk BLT jangan salah ngitung. Anggarannya pagu dana desa yang sudah dikurangi 10.807.000 baru dikalikan persentase sesuai SE Bupati. Misalkan sebelum turun anggarannya dia minimal untuk BLT katakan 20%. Begitu dikurangi 10 juta, dia langsung masuk kategori yang pertama. Jadi minimal 15%. Itu yang benar, gitu. Ya, jadi kuncinya nanti ke SE Bupati, persentasenya itu harus pagunya dikurangi dulu 10 juta. Pakai pagu yang penurunan, pagu yang baru. Baru dikalikan persentase sesuai SE Bupati. Tapi untuk ngeditnya anggaran yang di pendapatan APBDes nanti yang perubahan fase kedua. Jadi penurunan DD-nya cuma untuk ngitung rumusnya BLT. Dah gitu tok caranya. Nanti yang fase kedua kita baru fokus penurunan anggaran DD, ADD bagi hasil misalkan sampai turun semua ya. Karena memang dari daunya pusat sudah pada turun, kolaps semua. Nanti yang fase 2 baru kita mikir penurunannya. Ini khusus yang dana desa, khusus yang penanggulangan bencana dulu. Gitu. Jelas ya? Oke. Oke, matur nuwun Mbak Yuyun. Oke. Kecamatan mana ini? Gemarang. Oke, monggo. Mbak Yuyun ingin menanyakan bahwa salah satu desa di Kecamatan Gemarang, Desa Durenan itu SK BPD-nya pada saat ini sedang masih proses di PMD. Ini untuk proses postingnya bagaimana? Oke. Pak Mar, iki aja mbok mute. Halo, nggih. Monggo Pak Mar, Duren ya. Durenan, nggih. Durenan. Durenan, pripun BPD-ne? SK BPD-nya kan habis bulan Februari. Ada BPD yang naik, Durenan, Desa Anggaran Balirejo, terus sama Kadunglumbun, 3 ya. Ini insya Allah mungkin Senin sudah jadi BPD-nya. Senin. Nanti coba Senin siang bisa diambil mungkin kalau mungkin ini nanti bisa. Nanti kita hubungi hari Senin ya. Berarti 3 desa khususan nggih Pak Mar. Postingnya nunggu sampai SKBPD-nya nanti ada kabar nggih. Nunggu BPD-nya sampai ya. Berarti menunggu kabar ya. Tapi ya, kalau inputnya nanti mulai nggih. Tetap harus lewat gak nginput gak bar. Nginputnya tetap ya. Malah kondisikan semua desa dengan kondisi apapun BPD-nya, inputnya sama, serentakkan jadwalnya. Tapi postingnya aja nanti yang jenengan khususon desa yang BPD belum clear, postingnya dipending dulu. Tuh, biar tidak ada tanggungan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak Kimon? Halo. Mana? Agen Juara. Kebun Sari.
Gemarang. Gemarang. Oke. Tunggu. Gemarang pada namanya. Saya ini. Nggih, monggo Halo. Pak Camat. Mau tanya terkait Tamangarjo. Ya, untuk pengesahan APBD peraturan yang ada, sekdesnya belum ada. Bagaimana PLT aja belum diangkat, belum melaksanakan PLT-nya juga. Pelaksananya peraturan desanya bagaimana? PLT-nya belum ada. Iya, pada diundangkan peraturan desa itu oleh sekretaris desa. Iya, pengundangannya diundangkan oleh sekretaris desa. Gini, prosesnya yang pertama, sebelum diundangkan, pastikan sudah diposting dan ditetapkan dulu, disepakati oleh BPD. Nanti untuk proses pengundangannya, nanti menunggu solusi dari kami ya, yang untuk PLT-nya. Yang penting prinsip untuk posting, penetapan, dan kesepakatan BPD jangan sampai mundur, Pak. Nanti kalau mundur nggak bisa dipakai nanti, nggih. Nggih, itu aja solusinya. Terima kasih, Mbak. Nggih. Sarapan, ya. Gantian ya. Yo, Saradan. Gini Mbak, yang saya tanyakan yang pertama, Sugiwaras kan di awal tahun sudah melakukan perubahan Perkades terkait dengan perubahan. Apakah nanti format postingnya perubahan angka atau seperti apa? Kemarin pihak kecamatan agak kesulitan, saya juga belum tanya ke jenengan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, RAP-nya Desa Sugiwaras itu kan kita sudah dirinci, akan tetapi dalam satu file, bukan seperti tadi di mana tadi? Sawahan tadi kan ya Pule itu tadi kan rinci banget. Jadi Sugiwaras sudah rinci item-itemnya, tapi dalam satu produk saja, bidang tak terduga gitu, sama pembagian BLT di kegiatan mendesak tadi. Terus yang ketiga yang saya tanyakan terkait dengan kekurangan BLT. Tadi disampaikan oleh Pak Joko Lolono bahwa kalau ada yang kesingsal dengan DTKS atau mereka yang belum masuk dalam tim COVID yang disurvei kemarin, kan tadi bisa penganggarannya. Padahal kita menganggarkan di batas minimal 30%. Nah, apakah itu nanti dimasukkan sekalian kita 35 atau nanti saja menunggu kalau memang ada kesingsal? Terima kasih, itu aja. Gini, yang pertama untuk masalah penomoran waktu posting, prinsip nanti pas posting PAK, perubahan APBD, nomornya, tanggalnya langsung ditimpa, ya, ditimpa. Wes nggak usah mikir yang kemarin, langsung ditindihkan nomor yang baru, nomor tanggal yang baru, itu. Siap. Terus yang kedua, rinciannya ya apa? Maksudnya, saya tak buka, sudah diinput belum? Sudah selesai. Sudah selesai, tunjukin ya, oke, tak tunjukin garapanmu ya apa. Garapanmu ya apa. Saya pakai ADD dan Didi, tapi untuk BLT-nya Didi. Iya, Didi dulu ya. Biar cepat ngelihatnya. Ini ya, udah rinci gitu loh. Iya, cuma maksudnya tadi kan yang di Sapahan kan detail, ada bidang terduga, belanja makan minum, kemudian gitu kan langsung semua gitu saya, langsung jadi satu gitu aja. Nggak apa-apa. Oke. Ya nggak apa-apa, gini, prinsip masuknya belanja tidak terduga semuanya, terus ada rincian yang mau dibeli itu bendanya apa. Nanti nek volume ini kesulitan, arep beli jirigen, botol kesulitan, prediksi ini boleh ditulis paket. Gitu aja. Siap. Terus yang ketiga mau aku lali? Apa mau pertanyaan? Tadi kan disampaikan oleh Pak Joko Lono terkait dengan kekurangan yang kesingsal. Kesingsal ya. Oke, Pak Mar, aku salah bener no. Gini, prinsip kalau Pak Joko tadi itu gini, misalkan Sugiwaras sekarang menganggarkan 30% dari Pagu, katakan totalnya 300 juta gitu ya. Nah, ternyata 390 ya. 300 juta itu mengcover untuk katakan
100 kakak, wes. Nah, 100 kakak itu ternyata yang 20 kakak pada saat faktanya perjalanan ngasih BLT dana desa dia dapat double dari Kemensos. Misal. Nah, akhirnya yang 20 itu cut nggak menerima BLT dana desa karena dapat dari Kemensos. Nah, yang 20 besok pas perubahan APBDes yang kedua boleh mbok gantiin orang dengan cara yang sama. Musdes khusus ganti nama 20 orang tapi anggarannya sudah ada sejak awal gitu. Paham nggih? Jadi prinsipnya gini, kondisi 3 bulan ke depan tuh kita tuh juga nggak ngerti ya perubahan warga yang akan kita kasih uang BLT, apakah nanti bakal ada double penerimaan dari APBN, apakah dia nanti mendadak menjadi mampu karena dibantu saudara atau seperti apa. Jadi intinya sampai 3 bulan ke depan, misalkan ada warga yang sudah dimusdeskan khusus, kok menjadi tidak layak menerima lagi, nggak apa-apa. Cut aja, nggak usah dicairkan orang itu. Nanti pas perubahan kedua, ganti orang dengan musyawarah desa khusus lagi. Gitu prinsipnya. Guys, nggak bingung ya? Oke, monggo Pak Mar. Itu aku yang ditanyakan kalau nggak salah, itu tadi yang dijelaskan Mbak Yun kan ketika itu double, sehingga itu adalah sisa dimusdeskan yang kedua. Kalau nggak salah yang ditanyakan itu ketika ada masyarakat yang kesingsal, tidak masuk di musdes dan tidak masuk dalam perkades yang pertama ini, kan gitu Mas. Sehingga langkahnya bagaimana? Sesuai petunjuk Pak Kadin kemarin, itu ketika nanti ada yang kedua, desa bisa melakukan perubahan perkades. Jadi bisa melakukan perkades lagi, dan yang kesingsal itu bisa dimasukkan lagi. Maksudnya di perkades itu. Gitu. Oh, gitu, Mas. Oh, tadi tanya ya anggarannya langsung digawe 35 atau 30 saya gitu ya? Oh. Sekarang sepanjang pagu anggaran dari APBDes jenengan, perubahan APBDes jenengan itu masih. Catatan itu. Jadi sebenarnya amannya dipasang maksimal persentasenya misal sebenarnya gitu. Jadi tapi resikonya Mbak. Resikonya kalau kita pasang maksimal, kan waktu musdes itu kan ada data yang belum ada, kita kan belum tahu. Dan itu kan dipertanyakan gitu loh. Nggih, paham. Ya wes enggak apa-apa. Nanti di perubahan kedua naikkan jadi 35 enggak apa-apa sepanjang memang uangmu bisa teralokasikan. Siap, terima kasih. Oke. Lainnya ada yang tanya lagi? Kebun Sari ya? Monggo Kebun Sari. Ya, Mbak Yun. Nggih. Mau tanya, Mbak. Kemarin kan ada desa yang sebelum perubahan APBDes ini kan sudah mencairkan di bidang dana untuk bidang 5 untuk penanganan COVID juga. Itu kemarin kan masih berupa gelondongan. Bidang 5. Kemarin kan pas APBDes awal kan sudah menganggarkan. Kita kan sudah dianggarkan 5 juta dan sudah diambil pas sebelum perubahan APBDes. Tapi kan masih dalam keadaan gelondongan. Itu dalam perubahan APBDes ini apakah perlu dirinci rapnya apa tidak? Ya, dirinci sekalian aja. Yang jelas nanti klub sama SPJ-nya kan udah di SPJ kan kudune ya. Udah dibelanjakan toh? Makanya disesuaikan. Disesuaikan aja sama yang dibeli apa, biar rinci. Saya tetap dirinci ya? Tetap dirinci. Oh iya. Gitu ya. Udah, nggih, saya lanjutkan dulu, nggih. Saya masuk ke BLT nih, teknis BLT. Saya masuk teknis BLT, nggih. Sebentar, masuk ke slide. BLT. Nah, BLT kemarin hari Jumat
itu sudah menjadi Perkades untuk masing-masing desanya. Itu sesuai dengan jadwal. Mungkin kemarin ini ya ada yang belum clear untuk masalah substansi dari evaluasi kecamatan. Nanti kami akomodir, kami fasilitasi untuk diubah. Yang prinsip untuk musdes khususnya sudah disepakati oleh BPD dan sudah jadi Perkades. Nah, saya ingin menjelaskan yang untuk pembuatan rekening virtual account. Kemarin banyak yang tanya juga masalah kolom di file Excel-nya. Kolomnya itu ada yang judulnya tanggal expired ya. Nah, itu tanggal expired itu artinya kapan uang terakhir dicairkan. Nggih. Jadi uangnya itu minta hari tanggal berapa akan dicairkan. Misalkan desa A mau mencairkan 2 hari maksimal dari pengajuan SPP. Dituliskan di situ tanggal expired-nya tanggal berapa. Ngoten. Kalau saran saya untuk semua teman-teman di kecamatan, di desa, sekali mengajukan SPP, saran saya langsung nama-nama penerima yang ada di Perkades itu nanti dicairkan aja, ditransfer aja uangnya. Kecuali ada nama-nama yang memang sudah ada informasi dia mendapatkan bantuan dari APBN, Kemensos. Itu di pending. Tapi selama tidak ada informasi dan belum dapat apa-apa, saran saya sekali maju ke Pak Camat minta rekom pencairan, langsung daftarnya 1 penerima BLT. Jadi 1 blanko full penerima 1 bulan pencairan, ngoten biar ndak bolak-balik. Karena nanti dapat rekom pencairan, kaur keuangan bawa ke Bank Jatim langsung transfer ke masing-masing rekening virtual account. Nah, nanti habis itu Bank Jatim baru jalan ke masing-masing wilayah. Nggih, saya ulas nggih, Sabtu, Minggu. Hari ini dan besok pemerintah desa semuanya bikin data di dalam file Excel yang sesuai SE Bupati ya kolomnya. Ini untuk data pembuatan rekeningnya. File Excel-nya dikirim ke tim kecamatan. Pak Camat silahkan menunjuk tim kecamatannya siapa yang akan menerima kumpulan file Excel ini. Nanti soalnya file Excel-nya harus direkap semua desa jadi satu yang rapi. Biar Bank Jatim nerimanya nanti sudah rapi dan cepat prosesnya. Hari Senin, ya Senin besok tanggal 4 Mei, file Excel-nya sudah dipegang kecamatan. Dinamai filenya BLTDD underscore KEC underscore Jiwan. Dikirim ke emailnya Bank Jatim. Bank Jatim kecil semua underscore Madiun kecil semua @yahoo.com. Ini Senin sudah diterima Bank Jatim, nggih. Usahakan pagi aja supaya hari itu semuanya bisa jadi rekeningnya. Nggih. By email. Ini kecamatan ya hari Senin tanggung jawabnya niki. Nah, mulai hari Selasa nanti desa sudah bisa pembuatan SPP Panjar untuk mencairkan BLT dana desanya. Nanti silahkan prosesnya seperti biasanya, bikin SPP, dilampiri nama penerima, verifikasi sekdes, Pak Kades tanda tangan, terus ke kecamatan, dicek kecamatan, terus direkomendasikan Pak Camat untuk dicairkan. Dah gitu aja, bawa ke Bank Jatim. Setelah itu tinggal Pak Camat janjian sama Bank Jatim, kapan Bank Jatim roadshow ke masing-masing wilayahnya untuk membagi uangnya. Uangnya sudah dibendeli per 600 ribuan sama Bank Jatim dan sudah ada kwitansinya. Nanti yang di wilayah tugasnya menyiapkan pembagiannya biar tidak berkerumun. Pakai SOP pencegahan COVID. Terus dibikin gelombang atau diatur waktunya biar tidak tumplek-plek jadi satu. Prinsipnya seperti itu untuk pencairan BLT-nya. Nanti yang akan disalurkan di awal Mei ini adalah jatahnya BLT DD bulan April. Nanti siap-siap lagi yang jatahnya bulan Mei, kita semuanya
sepakat nggih berikhtiar sebelumnya Lebaran kalau bisa nanti sudah transfer. Berarti sekitar di tanggal 20-21 nggih nanti bisa eksekusi untuk yang jatahnya BLT bulan Mei gitu. Nanti yang terakhir yang di bulan Juni kita kasihkan di bulan Juni mungkin di pertengahan. Gitu. Sampai di sini ada yang masih bingung untuk BLT? Ada pertanyaan BLT? Aman ya semuanya? Paham nggih BLT nggih? Sampai dengan hari ini apakah ada perkades BLT yang belum selesai? Izin, Mbak. Ya, mana? Ada yang mau tanya? Mejayan, Mbak. Mejayan. Oke. Monggo, Mas Danu. Persoalan di desa itu ternyata banyak yang belum melaksanakan musdes karena Pak Lurahnya takut nanti ganda dengan data yang di Kemensos yang baru dapat itu, Mbak. Kalau misal mundur gimana, Mbak, yang nyetor untuk yang rekeningnya? Terima kasih. Gini Mas Danu. Tadi kan Pak Joko sudah negesi ya, kita itu sampai dengan detik ini, kalau nanti kita menunggu Kemensos, kita nggak akan selesai untuk eksekusi BLT-DD. Yang paling bisa kita ikhtiarkan paling cepat, seperti tadi triknya, yang sudah didata, dimusdeskan dulu. Pas perjalanan mau mencairkan, nanti ada informasi sepertinya ini double dengan Kemensos, pending orang yang ada info aja. Jadi jangan semuanya dipending. Gitu. Nanti enggak gitu enggak eksekusi BLT nanti kita. Kasihan warganya juga. Pak Mar ada solusi enggak? Ya itu Mbak. Jadi kemarin petunjuknya Pak Kadin, ketika nanti ini desa, sementing prosedur tahapan yang disampaikan dari PMD saja. Apapun ini, katakan berapa dari musdes itu prosedur aja sesuai tahapan PMD. Nanti kalau ada yang kececer atau kesimisal, silahkan nanti perubahan perkades saja. Atau mungkin kalau double, berarti itu nggak usah dicairkan, artinya itu nanti akan dikembalikan disilpakan di musdeskan yang atau di perkades yang kedua juga. Kan gitu. Itu Mbak. Berarti intinya sepakat nggih, ini tetap masalah jadwal musdes khusus jangan sampai mundur. Dan jadwal untuk ngasih ke Bank Jatim juga jangan sampai mundur. Ngoten nggih Pak Mar? Nggih. Gitu ya Mas Danu, soalnya kita juga ini janjian sama Bank Jatim juga bahwa kita nerima di tanggal yang sudah disepakati itu di tanggal 4. Mereka harus bikin masing-masing rekening. Nggih, Wono Asri mau tanya, Mbak. Wono Asri, oke. Gimana Mas Danu? Oke ya, gitu dulu. Nanti Nggih, Mbak Yuyun, terima kasih. Saya usahakan. Yang lain. Wono Asri, monggo. Ya, ini yang saya tanyakan ini kan tadi yang pembuatan rekening virtual account itu sudah jadwal-jadwalnya sudah ada, gitu. Nah, di sini jikalau desa itu ada salah satu itu belum siap pada hari Senin, itu ada solusi lain nggak? Tadi kan katanya harus bersamaan. Hari Senin itu harus bersamaan, gitu. Nah, tapi kalau desa yang belum siap itu seperti apa, Bu Yuyun? Terima kasih. Maksudnya belum siapnya itu belum siap ngasih datanya apa belum siap nyairkan? Belum ada, belum musdes sama belum siap datanya, belum lengkap. Waduh. Salah satu desa gitu loh. Jadi contohnya seperti itu, jikalau di tempat kita itu kan satu desa mungkin terjadi seperti itu, apakah ada solusi
solusi dari panjenengan. Kendalanya apa Mas? Kok bisa sampai ada yang belum sanggup, maksudnya belum musdes dan belum bisa mendata? Kendalanya apa sampai dengan hari ini? Ya biasanya pendataannya ada yang sudah, tapi ada yang belum itu loh Bu. Sama dengan saya ada kekhawatiran ada yang belum. Ya mungkin sama dengan Mejayan, ada kekhawatiran kurang yakin, kurang pede gitu. Kurang pede. Gini ya Mas, gini. Saran saya, ben nggak jadi nggak jadi benalu untuk yang warga lainnya. Saran saya, sing sudah didata itu dimusdeskan khusus dan disepakati. Datanya sing ada di musdes itu dan diinput di Excel-nya, diisi. Nanti yang bikin beda, orang yang mungkin menjadi kekhawatiran double, nanti tanggal expired pencairannya diundur nih. Paham ya maksudku? Jadi tanggal expired yang orang ini pasti nggak dapat apa-apa, sudah jelas pasti butuh BLTDD, tanggal expired untuk pencairannya itu dipastikan tanggalnya, waktu deket aja. Tapi nek ada nama-nama yang bikin khawatir karena itu mungkin datanya dia bakal double dapatnya bantuan, tanggal expirednya diundur nih, entah 1 minggu setelahnya atau mungkin 2 minggu gitu. Kalau saran saya gitu. Jadi prinsip yang di dalam data itu sing arep dicair nih gak gandoli, gak saling menunggu, gak saling gandoli gitu. Bisa nggak kalau gitu? Gitu kan maksud saya sing warga wis pasti jelas nggak ada yang megang nasibnya nih, itu segera dapat duitnya gitu loh. Tapi kalau orang yang sudah ada informasi bakal double, agak ditunda aja itu pencairannya. Nanti misalkan tengah-tengah belum nyarikan ada informasi dapat dari Kemensos, udah nggak usah dicairkan aja, pending. Nanti ganti perdes berikutnya yang kedua. Gimana Pak Mar? Saya kira mungkin itu solusinya mungkin juga seperti itu Mbak. Atau gini Mbak, itu saya tanya juga maksudnya seandainya itu ini tahapan ini sudah kalau ada yang ketinggalan berarti dia harus menunggu tahapan setelah selesai tahapan ini selesai gitu gimana Mbak? Seandainya tetap nutupin dan sebagainya data dan segalanya itu tidak bisa. Jadi ada mungkin di 198 desa itu desa ada yang kejajar belum musdes atau yang kalau toh itu mau melakukan tahapan berarti harus setelah tahapan yang sudah kita rumuskan ini. Itu bagaimana Mbak? Berarti desa tersebut kehilangan satu kesempatan tahapan di pemberian awal ini dong? Iya. Resikonya gini aja Mas Arief, desa yang memang benar-benar ragu dan tidak berani sama sekali karena itu nanti berdampak besar resikonya di wilayahnya dia. Kalau cuma 1-2 silahkan dipending, kita udah nggak ada solusi lagi kalau untuk kayak gitu. Tapi yang desa yang sudah bisa clear jangan pending, tetap jalankan aja. Ya tetap jalankan aja. Tapi solusi dari saya yang tadi, untuk desa yang tadi, misalkan tadi 1-2 susah ya, berat banget. Kasih solusi yang tadi dulu, misalkan jeneng-jeneng sing wis pasti ki mbok jokne dhisik. Untuk pencairannya piye? Nanti yang untuk sing namanya mungkin dapat double bantuan, diundur pencairannya kayak gitu. Jadi saling tawar-menawar solusi gitu sama desanya. Karena nanti kalau jenengan ini nanti pending ya, 1-2 desa pending pemberian yang tahap pertama, yang termin pertama 600.000, nanti yang begitu kedua yuk pending lagi, nanti efek dominonya ke belakang sama aja. Nah, maksudnya gini Mbak, misalkan kalau langsung 10 desa itu yang sudah dimudeskan baru 9 kurang 1 desa gitu loh maksudnya. Iya wes nggak apa-apa, 9 jalan dulu Pak, berangkat dulu. 9 berangkat dulu. 1 enggak apa-apa. Jenengan usahakan maksimal sampai besok posting terakhir. Emang nek wis burat ya wis. Tinggal khususon.
Oke. Lainnya? Ada pertanyaan lainnya? Mana? Kecamatan mana? Dolapo? Kebon Sari Dolapo. Oke. Kebon Sari dulu ya. Monggo. Mau tanya lagi Mbak terkait yang virtual account Mbak. Untuk terkait tanggal expired ya. Untuk tanggal expired kan ini untuk penerimaan yang 3 kali kan. Kalau misalnya kita buat tanggal expired di tanggal 10. Sedangkan di bulan Mei kan ada 2 kali penerimaan BLT. Yaitu di awal misalnya di tanggal Mei tanggal 5 ataupun di yang kedua di kalau yang untuk BLT bulan Mei misalkan sebelum Lebaran tanggal 21 atau 20. Jadi untuk tanggal expired di virtual account ini nanti gimana Mbak? Oke, gini aja wes kalau gitu. Tanggalnya expired dibikin 3 kolom nggih. Tanggal expired termin 1, termin 2, termin 3 gitu nggih. Dibuat bulan berarti ya? 3 bulan sekalian. Bulan. Jadi nanti jenengan langsung bisa merencanakan. Yang termin 1 600.000, expirednya nanti pengennya tanggal berapa. Yang termin 2 nanti sebelum Lebaran tanggal berapa. Yang ketiga juga gitu. Gitu aja nggih, biar terencana. Biar enggak bingung. Cuma tanggal saja yang nanti satuan bulan ya? Tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun. Iya, terima kasih. Dolapo monggo. Mbak Yuyun, gini, kan karena saya menangani soal pendataan penerima bantuan ini, mulai dari Kemensos sama sembako COVID, sama non-DTKS, sebenarnya ini yang jadi permasalahan adalah data non-DTKS yang masuk ke Dinsos. Terkadang tuh desa kirimnya misalnya 60 RTM, tapi ternyata yang bisa masuk pusdatinnya Dinsos hanya 50. Tapi kemarin Dolopo sudah bisa minta datanya BNBA. Jadi untuk yang 10 RTM itu tidak tercover di non-DTKS, saya suruh untuk mengcover ke BLTDD. Nah permasalahannya, misalnya nanti pada saat BLTDD itu sudah cair, terus ada yang double setelah itu diterimakan kepada RTM, ternyata dia double menerima dari Kemensos, itu bagaimana Mbak? Tetapi nanti untuk yang tahap kedua kita hapus. Tahap yang pertama itu bagaimana? Menyalahi aturan apa tidak? Pak Mar, sudah masuk mapping kita itu. Jawab. Gini Mbak, tadi kan disampaikan Mbak Yun. Jadi ketika Sanjenengan itu menyampaikan ke Bank Jatim itu dengan jumlah sekian, katakan 100 dengan 100. Tapi jenengan kan untuk ada expirednya itu masih dipanjangkan. Mungkin katakan 2 minggu tadi atau 1 minggu. Berarti itu saya kira Dinsos sudah keduluan keluar. Karena apa? Informasi dari Dinsos kemarin sore, Dinsos ini sudah 95% dana yang BLT-nya pusat sudah masuk datanya di Dinsos kemarin sore, cuma saya belum dapat. Jadi dari 44.000 itu sudah 43.000 masuk ke Dinsos. Berarti BNBA-nya sudah masuk. Oke. Nanti segera kita mintakan ke Dinsos 43.000 itu mana saja. Oke. Coba nanti tak komunikasi dengan Dinsos. Artinya hanya tinggal 5% yang belum masuk. Saya kira dengan tahapan kita itu nututi, Mbak. Jadi sudah duluan datanya Dinsos. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Itu Mbak Sun. Oke, Pak Nyon Sewu. Kan saya juga mendapat informasi katanya untuk bantuan BLT Kemensos itu disalurkan langsung ke RTM-nya masing-masing, masuk rekening. Nah itu kita, maksudnya desa sama kecamatan tuh diberikan rekapan enggak? Siapa saja yang sudah ditransfer? Bisa mendapatkan data kapan yang sudah ditransfer apa tidak, Pak? J. Coba nanti saya mintakan Dinsos, jadi itu kan ranah Dinsos. Jadi sesuai dari informasi yang saya dapatkan,
data itu kan pasti masuk dulu sebelum anggarannya itu nanti akan dicairkan. Jadi minimal saya nanti akan bisa memintakan Dinsos untuk menginformasikan data-data yang sudah mau bisa dicairkan, kan gitu. Jadi itu pun jangan nanti biar disampaikan di kecamatan gitu. Makasih. Terima kasih, Mbak. Nanti kita mencoba sebisa mungkin ya Mbak Andri sama teman-teman lainnya ada fiksasi data, insya Allah semoga ada bisa bantu. Cuman misalkan sampai nanti belum bisa ngasih kepastian sampai besok penetapan posting sudah selesai, berarti solusi kita hanya di tanggal expired tadi. Gitu. Terus berikutnya untuk perubahan PAPBDes sudah selesai sih dari saya. Intinya teman-teman desa nanti jenengan pastikan semuanya nginputnya di status APBDes PAK. Jangan sampai salah. Saya masih menemukan desa itu nginputnya di awal. Masih ada yang seperti itu. Nanti pastikan ke semua desa nginputnya status APBDes PAK. Kemudian postingnya juga besok PAK. Terus besok terakhir diposting, tapi tanggal postingnya dibikin tanggal 4 supaya produk hukumnya ditetapkan di hari Senin. Terus sebelum saya akhiri, misalkan nanti webnya yang tadi saya kasih nanti agak lemot atau agak berat, nanti ada satu web yang kita siapkan ya untuk teman-teman kecamatan. Misalkan nanti lemot, ada satu web alamatnya yang ini. Dicatat mawon. Ini nggih, https://103.1.2.230.748080 Gua Jamul. Nah, ini alamatnya. Ini membantu nanti misalkan sampai yang tadi webnya yang tadi lama atau lemot, ini yang bisa diakses satunya yang ini. Ada server cadangan di sini. Nah, ini sama aja. Nanti untuk rekaman VidCon hari ini, habis ini setelah VidCon ditutup akan saya upload lagi di YouTube channel Dinas PMD. Silahkan nanti mbok menawa sak wayah-wayah mau posting kok bingung carane piye, buka YouTube-nya. Saya udah nggih, saya sudahi nggih. Pak Mar ada tambahan mboten? Pak Mar ada tambahan? Sudah tidak, Mbak? Enggak nggih. Jadi sudah oke semuanya. Saya yakin semuanya Bapak Ibu Kasipem, tim kecamatan semuanya sudah paham. Hari ini pantau teman-teman desa menginput, pastikan inputannya di bidang kelima, belanjanya tidak terduga, dirincikan butuhnya apa aja. Kalau kesulitan ngerinci satuan boleh paket. Nggih. Terus BLTDD pastikan sudah dimusdeskan, kecuali desa yang bermasalah ya. Dimusdeskan penerimanya siapa aja. Besok atau hari ini sedang digarap untuk data pembuatan rekening virtual account. Nanti Senin kecamatan ngirim ke emailnya Bank Jatim. Gitu nggih. Sebelum saya akhiri, sudah jelas semua nggih? Ada pertanyaan? Oh, sek. Ayo bilang kenceng. Mbak Ayun. Ya. Untuk PMK 28, itu kan untuk pajak untuk COVID ini kan itu gimana, Mbak? Oke. Pajak ya, pajak di masa pandemi COVID. PMK 28 menyampaikan, ada pasal yang menyampaikan bahwa belanja untuk penanggulangan bencana, belanja tidak terduga, tidak dikenakan pajak. Tapi tidak ada pasal yang mengatur langsung untuk pemerintah desa, dalam arti untuk APBDes. Nah,
Kemudian saya konsulkan dengan BPKP maupun BPK, prinsipnya gini, ini solusi antisipasi. Jadi gini, kalau untuk kelasnya Pemda ke atas, penyedia barangnya itu mayoritas sudah penyedia barang yang dia menengah ke atas, yang dia sudah mapan, sudah settle, dan sudah punya tanggung jawab wajib pajak tertib. Tapi untuk pemerintah desa, kita tidak bisa memastikan semua penyedia jasanya itu pengusaha atau penyedia jasa yang sudah mapan, kelas menengah ke atas. Bisa jadi karena memberdayakan masyarakat sekitarnya, setempatnya, dia penyedianya juga yang kelas menengah atau mungkin menengah ke bawah, yang dimana tanggung jawab pajaknya masih belum tertib. Akhirnya kesepakatan disarankan tetap pasang aja harga plus pajak. Tapi, nek misalkan nanti pajaknya dibayarkan belakangan pas rekonsiliasi akhir tahun, nggak apa-apa. Jadi, misalkan akhir tahun nanti, ini harusnya nggak kena pajak, nggak usah disetor, ya sudah, uang jadi silpa. Tapi, misalkan rekonsiliasi, sing belanja ini harus bayar ya pajaknya, iya siap saya bayarkan, penting wis enek duwite, dene telat, nggak masalah. Gitu ya. Jadi prinsip saiki ada stok uang pajak dulu. Tapi pajaknya ndak mbok setor sekarang yo nggak apa-apa. Yang penting anek stok duit daripada bayari pajak ya duitmu dhewe. Ya. Ngesakno. Jadi solusinya gitu karena tidak ada substansi di APBDes tidak dikenakan pajak gitu loh. Jadi ya win-win solution. Soalnya gini contohnya kita beli aja deh Mbak, Baiklin apa Wipol di toko kelontong deket area desa jenengan. Kita memang sudah ini ya sudah ada jaminan Bapak Ibu penjualnya bakal bayar pajak atau enggak, kan kita nggak ada jaminan. Atau kita beli bahan bangunan buat posko ya. Nah, si toko itu sudah menginkludkan harga dengan pajaknya. Nah, jenengan bilang, Mbak aku nggak kena pajak loh, nggak urusan kan gitu ya. Makanya kita tuh nggak bisa mengkondisikan desa itu bisa sesettle Pemda atau atasnya. Makanya solusi dari kami antisipasi aja, kasih stop pajak. Wis gitu aja. Oke, jelas ya. Pak Mar nambahi ta? Pak Mar, mau nambahi? Cukup, bilang aja sudah cukup, Pak. Cukup. Oke. Cukup, Mbak. Oke, cukup ya, udah mau duhur ya. Udah mau duhur. Oke. Dari saya, dari Pak Mar, dan juga Pak Joko, atas nama Dinas PMD, kami berharap yang hari ini bisa menjelaskan teknis-teknis yang mungkin singkat atau nggak teliti nanti untuk posting APBDes. Terus, kami harap tidak ada yang meleset dari jadwal, diusahakan semaksimal mungkin. Kecuali khusus zon desa yang bermasalah mungkin dari BPD-nya tadi, nggih. Atau mungkin ada yang masalah internal. Yang penting sebisa mungkin yang bisa jalan dulu semua sesuai jadwal, biar semuanya ritmenya serentak. Gitu. Sekian dari saya, Pak Mar Joko, Pak Joko. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.